Halo, jumpa lagi bersama Delta Channel. Kali ini saya akan kembali mengulas sebuah aplikasi yang di launching atau diluncurkan oleh Rappi Nasional. Aplikasi ini merupakan sebuah sistem administrasi bagi anggota Rappi secara nasional. Tidak jauh beda dengan aplikasi Sapa Rappi dari daerah Jawa Tengah yang dulu pernah saya ulas. Namun aplikasi ini saat ini sudah di launching atau diluncurkan oleh Rappi Nasional. Apa dan bagaimana dan seperti apa aplikasi Sapa Rappi Nasional ini, mari kita ulas atau kita bahas. Tentunya aplikasi ini untuk mempermudah kita anggota Rappi dimanapun berada akses database keanggotaan kita. Baik, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini. Bila mana itu bermanfaat, tentunya jangan lupa untuk di-share. Oke, aplikasi Sapa Rappi Nasional ini sudah bisa rekan-rekan jumpai atau download di Play Store. Rekan-rekan bisa mencari dengan kata kunci Sapa Rappi ya. Sapa Rappi. Kita cari. Ada di urutan kedua. Nah, klik Sapa Rappi karena di sini saya sudah menginstal, jadi keterangan di sini tinggal buka atau uninstall. Namun bagi Anda yang belum melakukan install aplikasi Sapa Rappi ini, bisa langsung diinstal. Secara otomatis akan mendownload dan menginstal aplikasi ini. Beberapa fitur yang ada diantaranya untuk tampilan home-nya. Aplikasi Sapa Rappi ini aplikasi versi 1 ya, dan sebenarnya di launching di 2019. Beberapa fitur diantaranya adalah ada callbook, SDPPI, EKTA, sertifikat, login. Akses login ini peruntukannya hanya bisa dilakukan oleh pengurus wilayah, daerah, dan nasional. Contoh misal di menu callbook, misalkan kita bisa atau akan mencari callbook konsen kita, bisa dicek di aplikasi menu callbook ini. Akses login seperti yang tadi sampaikan, ini berjenjang dan hanya pengurus wilayah, daerah, dan nasional yang berhak ataupun bisa mengakses di menu login ini. Oke, itu beberapa fitur yang ada, dan setelah kalian menginstal, jangan lupa untuk mendukung aplikasi ini tetap lebih bagus lagi ke depannya. Jangan lupa untuk di-rate atau memberikan
ulasan terkait aplikasi ini. Oke, untuk ulasan sementara belum saya kasihkan ulasan, namun saya yakin aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi yang dulu pernah dimunculkan oleh Rapi Jawa Tengah. Kembali ke aplikasi Sapa Rapi ini, tampilan menunya seperti ini. Ini aplikasi yang sudah kita install, di-download dan install. Seperti apa? Apakah sesuai dengan yang ada di promonya di Play Store? Aplikasi versi 1 ini ada menu, ternyata sudah versi 1.04 ya. Kalau di promonya di Play Store itu APK versi 1.0.0. Oke, berarti sudah ada update. Oke, kita coba satu persatu. Misal kita klik di menu callbook, kita coba cek callbook kita atau call sign kita sudah masuk di callbook atau belum. Kita bisa cek. Contoh misal Juliet Zulu 11 Victor Bravo Delta. Kita cari. Prosesnya mungkin agak lama karena database yang dicari adalah se-Indonesia Raya, dan ini sudah ada, sudah terdaftar. Oke, coba kita kembali ke menu home, kita cek di menu SDPPI. Ini adalah mengecek call sign kita sudah terdaftar di SDPPI atau belum, khususnya untuk rekan-rekan yang pada saat kemarin perpindahan dari manual ke online belum melakukan sinkronisasi, bisa dicek di menu ini. Contoh misal Julu 11 Victor Bravo Delta. Kita cek. Tadi karena sudah muncul otomatis di menu callbook SDPP sudah terdaftar. Contoh misal kita cari Julu 11 Yankee India. Kita cek, ternyata data call sign tidak ditemukan. Oke, data call sign tidak ditemukan, berarti tidak ada call sign tersebut di callbooknya SDPPI. Oke, kalau kita sudah melakukan sinkronisasi dan callbook atau call sign kita terdaftar di SDPPI, seharusnya data itu kita serahkan ke pengurus Rapi berjenjang dari lokal, wilayah, daerah, dan nasional untuk dimasukkan ke dalam callbook atau sistem administrasi pendataan anggota Rapi ini. Bila kita sudah terdaftar di Sapa Rapi, sistem administrasi pendataan anggota, kita bisa cek keanggotaan kita dengan mengetahui EKTA kita sudah terdaftar atau belum. Contohnya
kita cek, misalkan kita cek call sign kita Zulu 11 Victor Bravo Delta, kita cari adakah kartu tanda anggotanya. Masih berproses, ini lumayan untuk proses pencariannya. Bagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini akan mengakses database anggota RAPI se-Indonesia. Oke, dan ini ternyata sudah muncul KTA-nya, EKTA ya. EKTA ini tentunya ke depan bagi anggota baru akan dilakukan pencetakan yang akan dilakukan oleh pengurus daerah, sebagaimana edaran terakhir bahwa pencetakan kartu tanda anggota dilakukan oleh pengurus daerah atas dasar usulan dari pengurus wilayah. Oke, kita cek untuk sertifikat. Nah, untuk sertifikat di menu sertifikat ini ada sertifikat bimbingan organisasi yang bisa dikategorikan dalam 3 option atau pilihan pencarian. Yang pertama, pencarian berdasarkan call sign, yang kedua berdasarkan NIK atau EKTP, dan selanjutnya bisa berdasarkan nomor sertifikat. Kalau kita paham nomor sertifikat kita bisa cari. Atau untuk pencarian menggunakan nomor induk KTP juga bisa dilakukan bila memang kita terdaftar di Sapa RAPI ini. Kembali sebagai contoh, saya call sign saya Zulu 11 Victor Bravo Delta. Kita cari seperti apa sertifikatnya, dan di sini sudah terdaftar secara online untuk sertifikatnya. Oke, kembali ke menu. Ada satu menu lagi yang mungkin rekan-rekan bisa lihat. Setelah menu callbook, SDPPI, EKTA, dan sertifikat ini bisa diakses secara umum oleh anggota RAPI se-Indonesia dengan cara menginstal aplikasi Sapa RAPI, mendownload dari Play Store, dan ini memudahkan kita mencari call sign rekan-rekan kita, ataupun bila mana kita ber1025 dengan rekan-rekan se-Indonesia, se-Nusantara, baik melalui radio ataupun menggunakan aplikasi TeamSpeak atau internet. Kita bisa dicek status keanggotaan kita baik di SDPPI, call sign-nya kita masih terdaftar atau valid atau tidak. Kalaupun valid, sudah terdaftar di Sapa RAPI apa belum, atau sistem administrasi pendataan anggota RAPI ini atau belum. Kita bisa dicek baik itu EKTA ataupun sertifikat melalui aplikasi Sapa RAPI ini. Oke, selanjutnya menu yang akan kami bahas, menu login, sesuai di promo di Play Store-nya apa tidak ternyata sama. Dan memang bagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa akses login ini, menu login ini diperuntukkan khusus untuk admin ya, baik admin tingkat wilayah, pengurus wilayah, pengurus daerah maupun pengurus nasional. Kurang lebihnya hampir sama dengan aplikasi Sapa RAPI yang dulu pernah saya
share atau bahas tutorial cara menginput data anggota di Saparapi. Oke. Saya coba login atau masuk melalui aplikasi Saparapi karena levelnya di sini nasional. Kita pilih karena saya berada di region 11 atau daerah 11 Jawa Tengah, dan organisasi berjenjang saya di wilayah Kabupaten Kebumen. Oke. Dan akses username dan password ini diberikan hanya kepada pengurus harian di wilayah se-Indonesia Raya. Tahu saya karena pengurus wilayah, admin wilayah yang bisa menginput. Sementara untuk pengurus lokal belum diberikan akses oleh Rapi Nasional. Oke, saya coba login dengan username yang saya miliki, dimana akses login ini juga ada beberapa level ya, baik itu admin ataupun admin ini bisa sebatas menginput data, ada yang level untuk verifikasi dan beberapa level lainnya. Oke, saya coba login. Ini kurang lebih sama seperti aplikasi Saparapi yang dulu pernah saya ulas. Beberapa menu diantaranya adalah halaman utama, ya, juga menampilkan foto kapan kita terakhir login, akses kita, ada data anggota, laporan keuangan, pendaftaran anggota, pendaftaran dan perbaikan, karantina data anggota, bimbingan organisasi, dan akun login. Akun login ini bisa merubah password kita. Oke, kalau halaman utamanya sendiri tampilannya biasanya adalah menampilkan jumlah anggota Rapi yang terdaftar dan sudah terinput di Saparapi. Terus ada beberapa level verifikasi, bendahara daerah, ada sekretaris daerah, dan sekretaris nasional. Terus juga bila mana ada perubahan data akan masuk ke menu perubahan data. Sementara untuk Kebumen masih tersedia 12.822 sufi kosong, dan ada juga menu saldo efektif. Sejauh ini untuk menu laporan keuangan belum bisa kami akses ataupun belum muncul, karena laporan keuangan ini juga mungkin masih dalam tahap pengembangan. Untuk menu bimbingan organisasi ada submenunya elektronik sertifikat. Kita coba dari bawah dulu. Elektronik sertifikat ini seperti apa? Ternyata berisi data-data sertifikat bimbingan organisasi Kabupaten Kebumen. Ini akan muncul ya. Ini ada 139 halaman, karena tampilan per halamannya ada 10 ya. Ini
yang muncul se-Jawa Tengah, Jawa Tengah. Jadi tidak Kebumen saja, namun se-Jawa Tengah sebagaimana data yang ada ditampilkan di sini dari NIK, nama, tempat, tanggal lahir, nomor sertifikat, tanggal terbit sertifikat, dan asal provinsi, dan status terdaftar online atau tidak, dan seperti apa menu sertifikatnya. Kita coba sama seperti tadi yang sertifikat di menu pencarian. Oke. Di menu anggota rapi ini untuk Kebumen sampai saat ini ada 232 yang tercatat, sementara yang 9 ini di menu kolom bendara daerah ini merupakan konsen yang kemarin terpending akibat perpindahan atau migrasi dari manual ke sistem online. Fitur atau isinya apa saja, kita klik jumlah 232 ini, nanti akan menampilkan. Nah, ini ada 24 halaman, yang masing-masing halaman ada 10 nama, ya, ada 10 nama dengan rincian ini. Dan menu ini bisa kita lakukan edit ataupun detailnya seperti apa. Oke, selanjutnya kembali ke halaman utama. Halaman utama ini nah, untuk bagaimana cara menginputnya, sama kita masuk ke menu pendaftaran anggota. Di menu pendaftaran anggota ini formnya yang muncul seperti ini. Di sini ada keterangan pas foto anggota itu harus dengan background biru, ya, file dengan background biru. Dan ini menu profil anggotanya, ada yang baru, perpanjangan atau yang seumur hidup. Untuk callsign, tanda-tanda merah ini harus wajib diisi, ya. Dan untuk ikrab ini sesuai ikrab yang dikeluarkan oleh SDPPI. Sementara untuk NIA, kalau memang ini anggota baru, ini bisa dikosongkan. Namun untuk perpanjangan atau yang seumur hidup harus sudah ada nomor induk anggota. Serta masa berlaku ini mengacu ke masa berlaku callsign yang dikeluarkan oleh SDPPI atau masa berlaku ikrab. Di sini menu berikutnya adalah mengisi kolom eKTP, ukuran filenya 1 mega, ya, sama seperti pas foto tadi. Terus untuk data pribadi diantaranya yang diperlukan adalah eKTP, nama, tanggal lahir, tempat lahir, agama, jenis kelamin, terus golongan darah, alamat. Alamat ini untuk mengisi alamat bisa RT RW dan sampai level desa, ya, karena nanti akan muncul menu wilayah ini, misalkan wilayah Kebumen untuk kecamatan sesuai kecamatan yang ada. Oke. Dan yang lebih penting lagi di sini ada menu persyaratan anggota ini, surat pernyataan anggota
persyaratan pernyataan anggota ini, surat pernyataan ini di-scan, nanti kita input di sini. Dan surat pernyataan bagaimana yang ada harus bermaterai. Untuk saat ini materai yang dipergunakan materai 10.000, namun materai 3.000 dan 6.000 masih berlaku selama 2021. Tentunya dengan mengikuti tata aturan yang ada. Karena misalkan di surat pernyataan itu menggunakan materai 3.000, ada 3.000 kali 3 materai. Kalau menggunakan 6.000, materai 6.000, bisa ditempelkan 2 materai 6.000. Untuk menu sertifikat bimbingan organisasi ini kita bisa cari, bisa masukkan kalau memang di awal tadi di sini adalah perpanjangan ataupun seumur hidup. Namun untuk baru, mengingat baru ini proses bimbingan organisasi di masa pandemi belum ada wilayah yang mengadakan. Jadi ini mungkin masih diberikan kelonggaran baik oleh pengurus nasional sendiri maupun pengurus daerah. Oke, selanjutnya profil anggota, ada kode pos, nomor handphone, dan email. Email yang di sini adalah email yang dipergunakan untuk mendaftar atau registrasi di SDPPI. Untuk pekerjaan sesuai dengan KTP. Untuk bimbingan organisasi ini di kolom ini bisa diisi belum atau sudah. Kalau memang belum, artinya itu masih untuk anggota baru, dan untuk perpanjangan hampir rata-rata sebagian wilayah juga sudah ada yang melakukan atau memiliki sertifikat bimbingan organisasi. Dan di kolom PNBP ini kita isi nominal ya, nominal berapa kita membayar ke SDPPI. Saat ini masih 150.000 rupiah. Oke, untuk kontribusi daerah kita juga isi. Tergantung ini mau pembayaran atau registrasi baru atau pendaftaran perpanjangan, nominalnya berbeda. Dan untuk nasional juga demikian, serta tanggal bayar. Nah, bukti bayar ini kita lampirkan di sini, baik yang ke daerah ataupun ke nasional. Bila proses itu sudah selesai, kita tinggal melakukan proses apply ya. Kita coba cek salah satu, misalkan kita akan menginput bukti bayar yang ke nasional. Kita coba input, misalkan kita input di sini, ternyata belum muncul, atau mungkin coba dari awal di menu ini, ternyata belum bisa ya. Atau mungkin karena sedang ada gangguan, atau mungkin harus diisi dari awal, karena saya juga belum mencoba menginput ya, belum coba menginput. Oke, coba login lagi, masuk Java. Nah, diulang di menu pendaftaran anggota. Oke, coba untuk foto, ternyata masih belum bisa nih ya, belum bisa. Oke, menu selanjutnya adalah pendaftaran dan perbaikan. Ini
ada beberapa submenu, status pendaftaran, persetujuan perubahan, dan laporan pendaftaran. Di menu data karantina sendiri tidak ada submenunya, dia langsung mengarah ke isian. Untuk menu laporan keuangan, di sini muncul submenu laporan keuangan wilayah, namun bila kita klik ternyata masih seperti ini. Nah, laporan wilayahnya akan kita besar seperti apa, karena saya jarang juga mengakses ini, dan ternyata loading lumayan lama ini. Oke, ternyata not found. Kita kembali ke menu awal. Oke, di menu bimbingan organisasi itu nanti sudah saya jelaskan kurang lebihnya itu. Oh iya, ini ada menu grafik ya, menu grafik ya. Di sini ada muncul grafik, akan mengusulkan grafik hampir sama tampilannya dengan tampilan versi web ya, versi desktop. Dan aplikasi ini sebenarnya memudahkan untuk khususnya anggota mengecek data kita sudah terdaftar di SDKPI ataupun di Saparapi atau belum, dan bila belum, monggo rekan-rekan bisa koordinasi dengan pengurus di wilayah masing-masing, dan bila ada pengurus lokal bisa menghubungi pengurus lokal di tempat masing-masing secara berjenjang atau bertahap. Nah, untuk menu grafik tadi munculnya seperti ini, data grafik anggota per wilayah, per kecamatan ya, per lokal. Ada berapa, seperti ini grafiknya akan muncul. Oke, saya coba kembali ke menu pendaftaran anggota. Saya agak sedikit penasaran karena sejauh ini untuk aplikasi yang dulu pernah saya review terkait aplikasi Saparapi Jawa Tengah, menu pendaftaran lancar jaya menginput ya, untuk menginput data. Oke, mungkin karena akses ke servernya agak lumayan ya, lama. Namun sejauh ini saya coba belum bisa ya, atau mungkin harus diisi dulu ini. Dan belum loading. Seharusnya saat kita klik ini menu foto, dia akan mengarah atau menuju ke folder file management di Android masing-masing, atau mungkin aplikasinya yang masih belum sempurna. Tapi saya yakin mungkin dari aplikasinya sendiri sudah bagus, atau mungkin perangkat saya ini yang belum maksimal untuk mengakses. Oke, kurang lebihnya itu kita log out dulu.
kurang lebihnya itu review dari saya kali ini terkait aplikasi Sapa Rapi Nasional ya, versi Android yang diluncurkan oleh Rapi Nasional. Saran, komen, ataupun pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, khususnya kepada rekan-rekan anggota Rapi se-Indonesia Raya. Terima kasih, jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Haryadi, Juliet Julu 11 Victor Bravo Delta. Salam Rapi 5155.